Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kali ini saya ingin membicarakan topik tentang haji. Ya, kenapa saya memilih topik ini? Karena yang pertama adalah bahwa haji kali ini menjadi persoalan, bahkan secara nasional. Artinya orang yang mau haji sekarang itu minimal harus menunggu sekitar 30 tahun, tergantung daerah masing-masing ya. Ada yang 34, bahkan 35. Jawa Timur konon 35. Pemirsa budiman, bahwa sekarang ini karena mengingat lamanya waiting list yang ada, maka orang lebih sering, lebih nyaman mengambil jalan pintas melalui yang namanya umrohisme. Artinya mengganti haji dengan umroh. Nah ini kesalahan yang sangat fatal menurut saya, ya, karena haji adalah tidak bisa digantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Hadirin berbahagia, masalah haji ini adalah memang sangat pelik sekali, bahkan sudah ditangani secara bilateral antara Indonesia sama pihak Saudi sana melalui tambahan kuota yang ada, tetapi masih saja hingga sekarang belum bisa menyelesaikan hal demikian. Hadirin berbahagia, bahwa kenapa sekarang ini banyak orang yang mengambil jalan pintas, tidak haji, tapi mengambil umrohnya. Yang pertama adalah alasannya satu, bahwa dalam Madhahibil Arba'ah, Imam Syafi'i mewajibkan umroh, sementara imam lain tidak. Nah ini perlu diingat bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah wajib seperti sebagaimana menjaga hak keluarga, wajib menjaga hak tetangga, wajib menjaga hak lingkungan, wajib menjaga kejujuran dan sebagainya. Artinya umroh di sini adalah wajib dalam pengertian demikian, bukan wajib dalam pengertian arkanul Islam, tidak ya. Dan anehnya banyak orang yang mungkin nggak paham kan faktor ini. Yang kedua, kenapa orang lebih memilih umroh dibanding haji padahal dia belum haji, adalah faktor ketiadaan pemahaman secara baik tentang Islam, khususnya masalah haji. Dan yang ketiga adalah faktor ketakwaan tentunya, ya, bahwa memang haji ini merupakan pilihan, ya. Artinya pilihan di sini adalah mungkin bisa jadi orang, ya, menganggap dirinya belum mampu, sehingga dia lebih mendahulukan yang lain dibanding haji itu sendiri. Memang standarnya memang nggak pasti, nggak jelas ya. Artinya bahwa yang dimaksud mampu di sini adalah di samping mampu fisik, mampu perjalanannya, dan juga mampu keuangannya. Nah, keuangan di sini memang kadang-kadang banyak orang secara pribadi menafsirkan lain. Bahkan ada teman saya yang sudah dua-duanya pegawai negeri, bisnisnya jalan, dia belum haji dan gak ada niatan untuk haji. Tak tegur, tak tanya,
kenapa Anda belum daftar? Wah, dia alasannya macam-macam sehingga walhasil dia memang mungkin belum dipanggil ya, atau mungkin karena tidak adanya statement of intent masalah haji. Dan yang ketiga, kenapa orang tidak mempercepat haji dan lebih mendahulukan umroh? Karena faktor tekanan sosial. Ya mungkin karena faktor ini artinya bahwa semua orang sudah haji misalnya, maka dia mau nggak mau harus haji. Tetapi karena haji menunggu terlalu lama sehingga dia ngambil jalan umroh. Nah ini ya. Dan yang terakhir adalah bahwa orang lebih memilih umroh dibanding haji itu sendiri karena faktor egoisme itu sendiri. Artinya bahwa padahal pilihan haji jelas ya, yakni sesuatu yang wajib dilakukan. Misalnya sekarang katakanlah panjenengan punya rezeki ya, punya rezeki, memang uang itu dipakai umroh cukup, tapi karena Anda mungkin menyadari betul bahwa haji adalah haji kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana sholat ya, zakat, puasa dan sebagainya, maka orang yang akan umroh itu kadang-kadang memiliki perasaan demikian, yakni daripada saya menunggu terlalu lama, satu, dan yang kedua, umroh ini ada unsur relaksasinya, sehingga dia lebih memilih umroh dibanding haji. Dia menganggap bahwa dengan umroh dia telah memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa itu bisa dibilang merupakan haji kecil, katakanlah demikian. Padahal sekali lagi bahwa kalau panjenengan misalnya sekarang daftar haji ya, itu maka akan ada dua hal yang langsung Anda capai. Yang pertama adalah seandainya mungkin panjenengan sekarang daftar ya haji misalnya, dengan kondisi umur Anda katakanlah sekarang mungkin 40 tahun misalnya, dan Anda menunggu 35 tahun, sehingga keberangkatan Anda, estimasi Anda dalam berhaji sekitar nanti Anda umur di 75 tahun. Nggak ada masalah. Banyak orang tua ketika haji dengan umur sekian malah di sana seperti anak muda, atau sebaliknya, anak muda yang berhaji malah kadang-kadang fisiknya kayak orang tua dan seterusnya. Nah, artinya bahwa panjenengan nanti kalau daftar haji dengan umur berapapun ya, itu adalah Anda akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah panjenengan telah lepas dari kewajiban yang ada, artinya Anda tidak punya tanggungan lagi dengan Allah. Dan yang kedua, seandainya panjenengan misalnya nggak ada umur, maka bisa langsung digantikan oleh keluarganya, anaknya terutama. Kalau anak nggak ada, saudaranya, saudara nggak ada, bisa iparnya atau yang lainnya. Dengan kata lain bahwa haji Anda itu memiliki dua sasaran. Yang pertama untuk Anda sendiri, dan kalau Anda misalnya dipanggil Allah duluan, nggak bisa haji, maka Anda sudah terlepas daripada kewajiban haji yang ada. Tetapi anehnya bahwa pilihan demikian jarang diminati. Mereka lebih senang berumroh karena yang pertama dapat pengakuan dari masyarakat, dan yang kedua Anda bisa langsung menikmati, Anda bisa langsung melihat Ka'bah, makam Rasulullah dan seterusnya.
Padahal sekali lagi Anda punya kewajiban yang sama sekali nggak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun, yakni haji itu sendiri. Hadirin berbahagia, bahwa orang lebih tertarik umroh ini karena sekali lagi faktor tekanan sosial yang ada. Ya, di samping juga faktor mendahulukan egoisme. Faktor ini yang paling banyak menjadi alasan kenapa dia memilih umroh padahal belum haji. Ya. Hadirin yang berbahagia, kalau panjenengan tahu misalnya orang yang sudah mampu melaksanakan haji tetapi dia tidak haji, maka hukumannya akan sangat berat sekali. Ya. Apa yang akan menimpa panjenengan nantinya sangat luar biasa mengerikannya. Ya. Tapi sebelum saya ke sana, ada pernah ulama yang mengatakan bahwa dalam arti memahami manis to'a itu adalah jangankan panjenengan misalnya sekarang punya mobil, ya, punya motor, punya pekerjaan tetap dan seterusnya. Anda yang merokok misalnya, ya, 2 bungkus sehari, dan Anda mampu beli itu, ya, katakanlah Anda ngerokok Surya atau Inter, ini kalau Anda menghabiskan sehari 2 bungkus saja, maka panjenengan telah wajib haji. Kenapa? Karena kalau dikuruskan, misalnya sekarang katakanlah Anda ngerokok 1 hari 1 bungkus saja, yang 1 disimpan, itu kalau dikuruskan 25.000 kali 1 bulan, kali setahun, kali 10 tahun, itu sudah nyampe untuk berhaji. Ya, nggak usah jauh-jauh Anda punya mobil 3, punya pekerjaan tetap dan seterusnya, tidak, nggak usah ke sana. Cukup panjenengan ngerokok 2 bungkus saja, itu Anda sudah wajib haji. Apalagi yang punya mobil, apalagi yang punya pekerjaan tetap, apalagi yang punya bisnis yang lancar, dan lain-lain. Jadi sekarang tergantung daripada statement of intent Anda. Punya niat enggak Anda haji atau enggak? Kalau Anda punya niat, insya Allah. Karena apa? Karena dalam masyarakat Jawa itu ini enggak ada di teks hadis atau Quran, tetapi umumnya demikian bahwa budaya kita mengatakan bahwa kalau Anda punya keperluan untuk sekolah misalnya, sekolahnya anak, atau bikin rumah, apalagi untuk haji, insya Allah jalan ke sana dalam arti rezeki Anda akan dijamin oleh Allah. Tetapi kalau Anda selama ini nggak punya niat ke sana, maka rezeki Anda akan tetap bahkan defisit. Jadi di Islam itu apa ya? Anda ditawari haji, ditawari menjadi tamu Allah, tetapi Anda nggak ngerespon, berarti Anda nggak mau. Otomatis Allah pun juga akan menarik kembali rezeki yang akan dialirkan ke Anda. Oke. Kembali kepada teks yang barusan, saya katakan bahwa jika panjenengan dianggap mampu berhaji, tetapi Anda tidak meresponnya, Anda dianggap mampu berhaji, tapi Anda tidak melakukannya, kewajiban itu, maka Anda akan diancam oleh statement hadis yang berbunyi mamada walam yuhaj walawul itita'a mata yahudiyan au nasraniyan au
majusian. Artinya bahwa kalau panjenengan dianggap telah mampu berhaji dan panjenengan tidak berhaji, maka kata Rasulullah, Anda tinggal pilih matinya Anda dengan mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani atau mati secara Majusi. Naudzubillah. Anda tentunya yang bisa memilih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.